Coba lihat ayat 48-nya. Tadi kan 47 ya. Ayat yang ke-48. Bunyinya hampir sama, hampir mirip. Coba lihat. Ayat yang ke-48 bunyinya begini. Wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin syai'a wa la yuqbalu minha syafa'atun wa la yu'khadhu minha 'adlun walahum yunsorun. Hampir mirip ya, hampir mirip, tapi ada bedanya tuh. Kalau perhatikan ada bedanya ya. Kalau ayat yang ke-48 yang didahulukan kalimat syafa'ah. Coba lihat, la yuqbalu minha syafa'atun, tidak akan diterima dari orang itu syafa'ah. Baru kemudian wala yu'khadhu minha adlun, tidak akan diambil dari mereka tebusan. Ayat 48 didahulukan syafa'ah, baru kemudian adlun. Nah, coba lihat ayat yang ke-123. Apa yang didahulukan oleh Allah? Adlun dulu, baru kemudian syafa'ah. Ya, ada bedanya. Pada ayat ini wala yuqbalu minha adlun wala tanfa'uha syafa'atun, tidak akan diterima daripada mereka tebusan dan juga tidak akan bermanfaat bagi mereka syafaat, pertolongan. Apa beda dari antara dua ayat ini? Nah, bedanya ayat yang ke-47, ayat yang ke-48 itu fokus kepada orang ini bahwa dia tidak dapat memberikan syafaat kepada orang lain. Sedangkan fokus ayat ini fokus kepada orang tersebut tidak dapat menerima bantuan atau syafaat dari orang lain. Bisa dipahami? Saya ulang supaya lebih paham. Ayat yang ke-48 fokusnya kepada orang bahwa dia tidak dapat memberi syafaat kepada orang lain. Ayat ini fokusnya kepada orang tersebut tidak dapat menerima syafaat daripada orang lain. Itu bedanya, ya. Karena pada hari kiamat nanti yang namanya praktek pemberian syafaat itu ada 3 syaratnya. Ya, ada 3 syaratnya. Apa syarat yang pertama? Allah mengizinkan orang itu untuk memberi syafaat. Pertama. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengizinkan orang tersebut mendapat syafaat. Ya, 2 berbeda tuh ya. Yang ketiga, Allah mengizinkan orang ini memberikan syafaat kepada orang ini. Prosesnya. Ya, jadi ada 3 syaratnya. Ada orang yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat. Dia dapat kelebihan daripada Allah, dapat memberikan syafaat kepada orang lain. Tetapi ketika dia ingin memberikan syafaat kepada seseorang, orang tersebut tidak layak, tidak dapat memberikan syafaat. Bisa dipahami? Ya, harus dua-duanya diizinkan. Yang memberikan syafaat dapat izin, yang dapat syafaat juga dapat izin, baru akan terjadi proses pemberian syafaat gitu ya. Bisa dipahami? Bisa dipahami ya. Contohnya bagaimana? Contohnya begini. Ada seorang anak ini hafal Quran, mengamalkan isi Quran, soleh. Kira-kira dia bisa memberikan syafaat tidak kepada orang tuanya? Layak tidak dia? Layak. Dia di antara orang yang layak memberi syafaat kepada orang tuanya. Artinya, insya Allah orang ini dapat izin. Tapi ketika lihat keadaan orang tuanya tidak beriman kepada Allah, kafir. Kira-kira terjadi tidak proses pemberian syafaat itu? Tidak. Karena apa? Orang ini tidak diizinkan mendapat syafaat. Jadi harus ada 2 restu.
restu kepada yang memberi, restu kepada yang diberi, baru akan terjadi yang namanya pemberian syafaat. Itu maksudnya. Ya. Nah, makanya Allah kan juga sebutkan dalam Al-Qur'an, "Man dzalladzi yashfa'u indahu illa biizni." Hanya orang-orang tertentu yang akan diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Ya. Siapa saja mereka? Yang paling utama dan yang paling besar syafaatnya adalah syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini syafaat baginda yang paling besar. Ya. Ini semua umatnya yang layak, maka mereka akan mendapatkan syafaat ini. Bentuknya macam-macam. Bentuknya macam-macam. Ada yang dapat syafaat, dapat masuk surga tanpa hisab berkat syafaat Rasulullah. Ada yang orang yang sudah layak masuk neraka dapat syafaat Nabi, enggak jadi masuk neraka. Ada yang sudah masuk neraka dapat syafaat Nabi, dikeluarkan daripada neraka. Bentuknya macam-macam, tergantung orangnya. Tapi semuanya bersumber daripada syafaat Rasulullah SAW. Kemudian selain Rasulullah, siapa yang dapat memberikan syafaat? Para malaikat Allah. Para malaikat Allah ini akan memberikan syafaat kepada orang-orang saleh dan beriman kepada Allah. Kemudian yang ketiga, siapa lagi yang dapat memberikan syafaat? Yaitu kaum mukminin yang mereka ini adalah tergolong orang-orang saleh. Mereka dapat memberikan syafaat. Siapa di antaranya mereka? Para ulama, para syuhada, mereka dapat memberikan syafaat kepada orang lain. Ya, ini mereka. Makanya kita memperbanyakkan kawan dengan orang-orang soleh itu ada tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah memperbanyak peluang untuk kita dapat syafaat. Perbanyakkan guru yang soleh-soleh, perbanyakkan kerabat ataupun sahabat yang soleh-soleh. Barangkali di antara mereka ada yang akan menarik tangan kita ketika tangan kita ataupun diri kita sudah akan dipastikan masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Cari kawan-kawan yang soleh, boleh jadi mereka juga akan menjadi pemberi syafaat kepada kita. Al-Imam Ibnul Jauzi pernah berkata, kata dia, maaf, Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dua orang yang berbeda ya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah berkata kepada kawan-kawannya, kalau seandainya nanti kalian ketika masuk ke dalam surga tidak menjumpai aku, minta kepada Allah, sebut namaku pada Allah, sebutkanlah dulu kita pernah bersama di dunia, satu majlis bersama di dunia, mengaji bersama di dunia, mencari kebaikan bersama di dunia. Ketika kalian tidak menjumpai aku di surga nanti, carilah aku, barangkali aku ada di neraka. Aku mohon syafaat daripada kalian. Nah, maka majlis-majlis kebaikan seperti ini juga akan menjadi athar ya, ataupun menjadi asbab kebaikan bagi kita sekalian. Ya, kita tidak tahu siapa di antara kita yang diberikan izin oleh Allah untuk memberikan syafaat. Ketika ada orang soleh di antara kita, kemudian kita kenal dengan dia, dia akan mencari kita. Ya Allah, saya dulu sering ngaji sama orang ini, sama-sama ngaji di Masjid Al-Mubarakah. Kenapa sekarang saya tidak menjumpai dia di surga? Ya Allah, keluarkan dia, diberikan izin kepada Allah, kepada orang ini untuk memberikan syafaat kepadanya. Ya. Kemudian selain daripada itu, yang dapat memberikan syafaat kepada kita adalah Al-Quran Al-Karim. Al-Quran ini adalah satu juga yang akan diizinkan oleh Allah memberikan syafaat kepada orang yang layak mendapatkannya. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li ashabih. Bacalah kalian Al-Quran, karena nanti Al-Quran itu akan datang pada hari kiamat memberikan syafaat kepada orang-orang yang biasa membacanya dan juga mengamalkan isinya.
Al-Quran akan menjadi pembela kita. Tentunya kalau kita senantiasa merapatkan diri, mendekatkan diri dengan Al-Quran, dia akan memberikan syafaat kepada kita. Ya, jadi orang-orang yang kafir daripada Bani Israel tidak akan dapat yang memberikan syafaat kepada mereka. Karena apa? Karena mereka kufur kepada kitab yang diberikan kepada mereka. Kufur inilah yang menyebabkan mereka tidak layak untuk mendapatkan syafaat. Ya, mudah-mudahan Allah wafatkan kita dalam keadaan iman dan kita mendapatkan kelayakan untuk menerima syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan semoga kita sekalian mendapatkan manfaat juga daripada apa yang kita sudah pelajari. Insyaallah kita akan sambung lagi setelah bulan Syawal, ya.